Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted. Yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. You gotta work. Lynn Jarvis, nilai Marquez Acosta, kombinasi paling ideal di Ducati. Pengalaman juara bertemu generasi baru. Sebagai sosok yang puluhan tahun hidup di jantung pedok MotoGP, Lynn Jarvis memahami satu hal yang tak pernah berubah. Keseimbangan antara pengalaman dan regenerasi adalah kunci keberlanjutan sebuah tim juara. Mantan Managing Director Yamaha itu pun menilai, jika berbicara tentang masa depan Ducati Lenovo, tidak ada kombinasi yang lebih masuk akal selain menyatukan Marc Marquez dan Pedro Acosta dalam satu garasi. Pandangan itu bukan datang dari spekulasi kosong. Jarvis telah menyaksikan banyak era berganti, dari dominasi Valentino Rossi, kebangkitan Jorge Lorenzo, hingga transformasi MotoGP modern yang semakin menuntut kecerdikan teknis dan mental baja. Dalam lanskap seperti itu, Marquez dan Acosta mewakili dua kutub yang saling melengkapi. Marc adalah standar tertinggi MotoGP saat ini, kata Jarvis dalam analisisnya. Dan Pedro adalah pembalap yang paling mendekati definisi bakat murni untuk masa depan. Menurut Jarvis, kehadiran Marc Marquez selalu mengubah keseimbangan kekuatan. Nomor 93 bukan hanya pembalap cepat, tetapi referensi absolut tentang bagaimana sebuah motor harus dikendarai di batas ekstrim. Ketika Marc ada di lintasan, semua perhitungan berubah, ujar Jarvis. Ia memaksa semua orang, termasuk pabrikan, untuk berpikir ulang. Bagi Ducati, Marquez bukan sekedar aset jangka pendek. Ia adalah katalisator pengembangan, sosok yang mampu memberi umpan balik tajam dan mengeksekusi potensi motor secara maksimal. Karakter inilah yang membuat Jarvis yakin Ducati akan mempertahankannya. Marc masih berada di level yang membuat tim manapun membangun proyek di sekelilingnya, tambahnya. Di sisi lain, Pedro Acosta adalah nama yang menurut Jarvis paling tepat disiapkan sebagai pewaris tahta. Keberaniannya mengingatkan banyak orang pada Marquez muda, tetapi dengan pendekatan yang lebih modern dan terkontrol. Pedro punya naluri yang tidak bisa diajarkan, kata Jarvis. Kecepatan, keberanian, dan pemahaman balapnya datang secara alami. Namun, Jarvis menekankan bahwa bakat sebesar itu membutuhkan lingkungan yang stabil dan figur panutan yang tepat. Ducati adalah platform ideal, sementara Marquez adalah mentor terbaik yang bisa dimiliki Acosta. Berbagi garasi dengan Marc akan mempercepat kurva belajar Pedro secara signifikan. Salah satu poin penting yang disoroti Jarvis adalah potensi harmoni antara Marquez dan Acosta. Menurutnya, perbedaan usia dan fase karier justru menjadi kekuatan, bukan ancaman. Marc sudah melewati fase pembuktian, Pedro sedang memulainya. Dalam dinamika seperti ini, konflik ego cenderung minim. Marc akan fokus memaksimalkan peluang juara, sementara Pedro menyerap pengalaman dan membangun fondasi jangka panjang. Inilah kombinasi yang sangat sehat untuk tim sebesar Ducati. Saat membahas Pecco Bagnaia, Jarvis tak menampik kualitas sang juara dunia 2 kali. Namun ia menilai Ducati harus berpikir lebih strategis. Pecco adalah pembalap luar biasa, tapi dalam olahraga ini, Anda juga harus memikirkan kesinambungan. Menurut Jarvis, Marquez Acosta menawarkan keseimbangan antara hasil instan dan investasi masa depan. Itulah sebabnya kombinasi ini terlihat begitu kuat di atas kertas. Jarvis menutup analisanya dengan satu kesimpulan tegas. Ducati saat ini adalah magnet utama MotoGP. Semua pembalap top ingin berada di sana, dan semua pabrikan lain menjadikannya referensi. Menyatukan Marc Marquez dan Pedro Acosta adalah langkah yang hampir sempurna, pungkas Jarvis. Pengalaman tertinggi bertemu masa depan paling menjanjikan. Jika skenario itu terwujud, MotoGP tidak hanya akan melihat dominasi teknis, tetapi juga lahirnya era baru. Era di mana seorang legenda dan calon legenda tumbuh dalam satu garasi, mendorong batas olahraga ke level yang lebih tinggi. For everything that I have, you only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. Everybody look at me, I got a plan. Fabio Quartararo rindu duel dengan Marc Marquez. Baby Alien kembali jadi kandidat kuat juara MotoGP 2026.
Nama Fabio Quartararo dan Marc Marquez pernah menjadi dua kutub yang saling tarik-menarik di lintasan MotoGP. Bukan sekedar soal kecepatan, tetapi tentang adu mental, keberanian, dan determinasi hingga batas paling ekstrim. Kini, setelah bertahun-tahun waktu berlalu, Quartararo secara jujur mengakui satu hal. Ia merindukan duel sengit melawan Marc Marquez. Sebuah pengakuan yang bukan sekadar nostalgia, melainkan juga sinyal bahwa api persaingan lama siap menyala kembali di MotoGP 2026. Fabio Quartararo pertama kali mencuri perhatian dunia MotoGP pada musim 2019. Datang sebagai rookie bersama tim satelit Petronas Yamaha SRT, rider asal Prancis itu tak membawa beban ekspektasi berlebihan. Namun siapa sangka, di musim debutnya ia justru menjadi salah satu penantang paling konsisten bagi Marc Marquez yang kala itu berada di puncak kejayaan bersama Honda. Musim 2019 menjadi panggung pembuktian Quartararo. Meski belum sekalipun menang balapan, ia berkali-kali berada sangat dekat dengan kemenangan. Sayangnya, hampir setiap kali peluang itu terbuka, satu nama selalu berdiri di depannya, Marc Marquez. The Baby Alien tampil seperti sosok tak tersentuh, selalu menemukan celah di detik-detik terakhir. Salah satu duel paling ikonik terjadi di MotoGP Thailand 2019. Quartararo memimpin hampir sepanjang balapan, tampil tenang dan dewasa jauh melampaui statusnya sebagai debutan. Namun di tikungan terakhir, Marquez melakukan manuver khasnya dan merebut kemenangan dengan selisih hanya 0,171 detik. Kekalahan itu menyakitkan, tapi juga menjadi bukti bahwa Quartararo benar-benar siap berada di level tertinggi. Cerita serupa berulang di Misano, Motegi, dan Valencia. Quartararo selalu berada di posisi runner-up, selalu kalah tipis dari Marquez. 4 kali selisih waktu di bawah 1 detik menjadi statistik yang mencerminkan betapa sengitnya rivalitas tersebut. Bagi seorang rookie, catatan 5 kali finish kedua dan posisi 5 klasemen akhir adalah pencapaian luar biasa. Tak heran gelar Rookie of the Year pun jatuh ke tangannya. Sementara itu, Marc Marquez menutup musim 2019 dengan status juara dunia setelah mengoleksi 420 poin, unggul jauh 151 angka dari Andrea Dovizioso. Dominasi mutlak yang seolah menegaskan bahwa era Marquez belum akan berakhir. Namun takdir berkata lain. Memasuki MotoGP 2020, Marquez mengalami cedera parah di seri pembuka yang mengubah segalanya. Tahun-tahun berikutnya menjadi periode gelap bagi sang juara dunia. Cedera berulang, operasi demi operasi, serta performa motor Honda RC131V yang terus menurun membuat Marquez lebih sering berada di ruang perawatan ketimbang podium. Di saat yang sama, Quartararo justru menanjak. Promosi ke tim pabrikan Yamaha pada 2020 menjadi batu loncatan menuju puncak karirnya. Pada MotoGP 2021, Quartararo tampil konsisten dan akhirnya merebut gelar juara dunia. Ia menjadi simbol era baru MotoGP, sekaligus penanda bahwa generasi berikutnya telah tiba. Namun MotoGP selalu kejam. Setelah puncak, penurunan datang tanpa kompromi. Performa Yamaha yang stagnan membuat Quartararo kesulitan bersaing. Musim demi musim berlalu tanpa kemenangan signifikan. Hingga MotoGP 2025, El Diablo, julukan Quartararo, hanya mampu finish di posisi 9 klasemen akhir. Sebuah hasil yang jelas jauh dari ekspektasi seorang juara dunia. Sebaliknya, Marc Marquez justru menemukan jalan kebangkitannya. Keputusan berani meninggalkan Honda dan bergabung dengan Ducati pada 2024 menjadi titik balik. Adaptasi cepat dan mental baja membuat Marquez kembali kompetitif. Setelah finish ketiga di MotoGP 2024, ia mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025 bersama tim pabrikan Ducati. Sebuah comeback yang mempertegas statusnya sebagai salah satu pembalap terhebat sepanjang sejarah. Tak heran jika Quartararo kini kembali menatap Marc Marquez sebagai tolok ukur. Dalam pernyataannya, rider Yamaha itu mengenang duel-duel lama yang membekas diingatan. Pertarungan tahun 2019 memang bagus karena memperebutkan kemenangan, tapi yang paling saya ingat adalah 2022 di Austin, di mana kami bertarung sangat sengit. Itu benar-benar menyenangkan. Saya merindukan duel dengan Marquez, ujar Quartararo dikutip dari Crash. Lebih dari sekadar rindu, Quartararo juga mengakui kekuatan Marquez saat ini. Ia menilai Baby Alien sebagai kandidat kuat juara MotoGP 2026. Namun pengakuan itu bukan tanda menyerah, melainkan tantangan terbuka. Saya memprediksi Marc Marquez menjadi kandidat juara tahun ini. Saya akan memberikan performa terbaik untuk menjadi kandidat juara juga. Saya yakin kita akan memiliki lebih banyak pertarungan seperti itu, untuk posisi yang lebih baik. Tutup Quartararo penuh keyakinan. MotoGP 2026 pun menjanjikan kisah lama yang terlahir kembali. Dua pembalap dengan jalur karir berliku, pernah berada di puncak dan terpuruk, kini kembali mengincar hal yang sama. Jika duel Quartararo versus Marquez benar-benar kembali tersaji, dunia balap motor siap menyambut satu lagi bab epik dalam sejarah MotoGP.
grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. Davide Tardozzi ungkap momen paling kelam MotoGP 2025 saat Marc Marquez dicemooh fans Italia di Mugello. MotoGP 2025 akan selalu dikenang sebagai musim emas bagi Ducati Lenovo Team. Di tahun itu, pabrikan asal Borgo Panigale akhirnya berhasil mengantarkan Marc Marquez meraih gelar juara dunia bersama motor merah kebanggaan Italia. Sebuah pencapaian besar, bukan hanya karena Marquez kembali ke puncak, tetapi juga karena ia melakukannya dengan seragam Ducati, ikon balap Italia yang syarat sejarah dan emosi. Namun, di balik euforia gelar juara dunia tersebut, Davide Tardozzi menyimpan satu luka emosional yang tak mudah dilupakan. Bukan soal kekalahan, bukan pula tentang tekanan persaingan, melainkan tentang sebuah momen di sirkuit Mugello, rumah spiritual Ducati, yang justru berubah menjadi panggung cemoohan bagi pembalapnya sendiri. Insiden itu terjadi pada sprint race MotoGP Italia di Mugello. Marc Marquez tampil luar biasa dan keluar sebagai pemenang. Ducati menang di kandang sendiri. Logikanya, tribun seharusnya bergemuruh oleh sorak-sorai kebanggaan. Namun kenyataan berkata sebaliknya. Alih-alih merayakan kemenangan merah, sebagian besar fans justru melontarkan teriakan cemoohan ke arah Marquez saat ia berdiri di podium. Momen itulah yang oleh Davide Tardozzi disebut sebagai momen terburuk MotoGP 2025. Reaksi sang manajer Ducati Lenovo Team pun tak bisa dibendung. Dengan wajah memerah dan emosi meluap, Tardozzi berdiri, menatap ke arah tribun, lalu berteriak lantang. "Diamlah, dia salah satu dari kita, dia memakai seragam merah." Sambil berteriak, Tardozzi menarik kaos Ducati yang dikenakannya dan menunjukkannya ke arah penonton, seolah ingin menegaskan satu pesan sederhana namun mendalam. Marc Marquez adalah bagian dari Ducati. Gestur itu terekam kamera, dan dalam hitungan menit menyebar luas di media sosial, menjadi salah satu adegan paling ikonik sekaligus kontroversial musim tersebut. "Itu adalah momen yang sangat sulit bagi saya," ujar Davide Tardozzi kepada DAZ, dikutip Paddock GP. Melihat tribun Mugello, di mana lebih dari 50% penonton mengenakan kaos merah, tetapi justru mencemooh pembalap Ducati yang menang, itu menyakitkan. Tardozzi tak menutup mata, bahwa reaksi fans Italia tersebut berakar dari luka lama. Hubungan panas antara Marc Marquez dan Valentino Rossi sejak insiden Sepang 2015 masih membekas kuat di benak sebagian tifosi. Sejak konflik itu, Marquez kerap mendapat sambutan dingin bahkan permusuhan setiap kali berlaga di Mugello maupun Misano. Namun, bagi Tardozzi, waktu seharusnya sudah cukup untuk menyembuhkan luka. Seorang pembalap seperti Marc yang mengendarai Ducati di Mugello dan menang, seharusnya tidak dicemooh, tegasnya. Pesannya sederhana, merah harus menghormati merah. Menurut Tardozzi, ada dua prinsip dasar yang dilanggar dalam momen tersebut. Pertama, menghormati pemenang balapan, siapapun dia. Kedua, menghormati simbol Ducati itu sendiri. Mugello adalah rumah Ducati, dan Marquez menang untuk Ducati. Jika Anda berada di Mugello, mengenakan kaos merah, lalu mencemooh Marquez, itu tidak bisa diterima. Lanjutnya. Gestur saya saat itu murni spontan, tidak direncanakan. Itu lahir dari rasa tanggung jawab dan rasa hormat. Lebih jauh, Tardozzi bahkan menyebut bahwa orang-orang yang masih membenci Marquez semata-mata karena insiden 2015 bukanlah penggemar MotoGP sejati. "Saya benar-benar muak dengan ingatan tentang 2015, ucapnya dengan nada tegas. Cukup sudah. Jika Anda masih terjebak di sana, Anda bukan penggemar balap motor sejati." Bagi Tardozzi, MotoGP adalah tentang sportivitas, evolusi, dan menghargai prestasi. 10 tahun telah berlalu sejak insiden Sepang. Dunia sudah berubah, para pembalap telah tumbuh, dan sejarah seharusnya dilihat secara utuh, bukan sepihak. Setelah 10 tahun, ini sudah cukup, katanya. Faktanya, itu bukan sepenuhnya salah Marquez. Tanggung jawabnya terbagi. Marquez melakukan kesalahan, Vale juga melakukan kesalahan. Pernyataan ini terasa penting, terutama datang dari sosok Italia tulen yang paham betul psikologi tifosi. Tardozzi tidak sedang membela Marquez sebagai orang Spanyol, tetapi sebagai pembalap Ducati, seorang juara yang telah memberikan segalanya untuk warna merah. MotoGP 2025 mungkin akan dikenang karena gelar ke-9 Marc Marquez, dominasi Ducati, dan kebangkitan The Baby Alien. Namun, bagi Davide Tardozzi, ada satu pelajaran pahit yang tak boleh diulang, bahwa rivalitas masa lalu tak seharusnya mengalahkan rasa hormat terhadap prestasi dan persatuan. Di Mugello, pada hari itu, Ducati menang. Namun Tardozzi berharap ke depannya, hati para tifosi juga ikut menang, dengan belajar memaafkan dan menghargai juara yang mengenakan warna yang sama.
grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan.